Legend of the Great Sage. Chapter 511. Nafsu makannya luar biasa. Rusin melirik ke belakang Li Qingshan dan berkata diam-diam. Biasa saja, aku benar-benar harus berterima kasih, Nona Rusin. Li Qingshan memutar lehernya. Dia duduk di sebelah kiri Liu Changqing dengan seragam tampan seorang komandan Scarlet Hawk. Di sebelah kanan Liu Changqing adalah Han Anjun. Perubahan posisi ini saja menunjukkan perbedaan statusnya saat ini. Hal itu membuat Liu Chuanfeng sangat iri saat dia duduk di sudut. Ada beberapa penggarap yayasan pendirian di sekolah pemikiran di prefektur Clear River. Beberapa memiliki senioritas yang tinggi, sementara yang lain memiliki kultivasi yang hebat. Namun, dalam pertemuan formal, orang yang menduduki posisi paling atas selalu adalah prefek, jenderal, dan komandan. Bahkan Zhou Tong, yang dikenal sebagai prefektur terhebat di prefektur Clear River, hanya bisa berada di peringkat di bawah mereka. Ini adalah bentuk status resmi. Status Liu Changqing tidak perlu dikatakan lagi. Ia diakui sebagai prefektur terbesar di Clear River oleh negara. Meskipun Han Anjun hanya memimpin sekolah militer, dia dapat langsung merekrut murid akademi tersebut pada saat dibutuhkan. Pengawal Hawkwolf adalah organisasi kekerasan yang berada di bawah Kekaisaran Xia Besar. Mereka dibagi menjadi 3 jenis otoritas tradisional, politik, militer, dan pengawasan. Meski aliran Buddha dan Taoisme penuh dengan talenta dan memiliki landasan yang kokoh, namun sebagai tokoh agama, mereka tidak bisa terlibat dalam hal-hal tertentu. Li Qingshan bahkan berbalik dan mencoba membujuk Liu Changqing, jangan khawatir, Tuan Liu. Cakram cermin air bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki iblis bulan hanya karena dia menginginkannya. Hua Shengzhan juga merasa iblis bulan menuntut harga selangit. Masalahnya adalah, jika itu adalah sesuatu yang lain, biarlah, tapi itu pasti pedang kayu pembantaian petir. Nak, mudah bagimu untuk mengatakannya. Itu pedangku. Benar saja, Zhou Tong menjadi agak gelisah. Pedang kayu pembantaian petir adalah artefak misterius yang penting baginya untuk menjalani kesengsaraan surgawi kedua. Itu adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan hidupnya. Dia mempunyai kesempatan untuk mengambilnya kembali sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Jangan marah, Senior Zhou. Kami hanya meluangkan waktu untuk memikirkannya. Li Qingshan berpikir, hei, tentu saja aku tahu itu pedangmu. Jika bukan, aku tidak akan mengambilnya. Ya, cakram cermin air memang berharga, tapi pedang kayu pembantai petir juga merupakan harta ajaib yang langka. Di masa depan, mungkin akan menjadi harta ajaib. Akan sangat disayangkan jika kehilangannya. Lebih baik semua orang mendiskusikannya. Apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Tidak peduli bagaimana Li Qingshan berbicara, semua orang merasa dia tidak mengatakan apa-apa. Zhou Tong bahkan dengan belak-belakan menegur, kata-katamu seperti kentut, sama sekali tidak berguna. Li Qingshan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Jika dia keberatan dengan pertukaran itu, dia akan melawan dirinya sendiri. Jika mereka mendukung pertukaran tersebut, bukankah mudah bagi orang lain untuk mencurigai mereka? Diskusi secara bertahap menjadi semakin intens. Li Qingshan memutuskan untuk melakukan banyak tugas. Di satu sisi, dia sedang berhadapan dengan konferensi 100 aliran pemikiran, sementara di sisi lain, pikirannya masih tertuju pada danau Moon Court yang berkilauan dengan cahaya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat sungai kecil mengalir dari puncak gunung. Sungai ini bahkan lebih kecil dari sungai pertama yang dimurnikan Li Qingshan. Jika bukan karena sungai itu panjang dan berkelok-kelok, sungai itu akan jauh lebih kecil daripada sungai pertama yang dimurnikan Li Qingshan. Jika bukan karena panjang dan berkelok-kelok, itu mungkin tidak akan cukup untuk memadatkan segel dewa jauh ke dalam hutan. Li Qingshan berdiri di atas muara sungai, gelombang ki daemonik mengalir melawan arus. Dengan dukungan segel dewa, itu menghubungkan seluruh perairan dalam sekejap mata. Jika masih ada ruang di segel dewa air, dia bisa dengan mudah menggabungkannya ke dalam, dan kemudian memperluas badan air yang dia kendalikan sedikit. Namun, segel dewa sudah penuh, dan tidak dapat menampung satu aliran pun. Li Qingshan memejamkan mata dan merasakan pita cahaya biru yang sangat tipis memanjang ke pegunungan dan hutan secara melengkung. Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia mengeluarkan pita cahaya itu dan membungkusnya di sekitar segel dewa air. Seperti yang diharapkan, proses ini jauh lebih sulit daripada menggunakan segel dewa air secara langsung untuk mengambil alih badan air. Itu setara dengan memadatkan segel dewa lagi. Jika bukan karena segel dewa air Rusin, bahkan sungai kecil seperti ini akan sulit menembus penindasan kuali besar 9 provinsi dan memadatkan segel dewa. Segel dewa air berputar seperti poros, pita cahaya biru melingkarinya seperti benang, berputar-putar tanpa ujung. Saat dia terus memadatkannya, Li Qingshan secara bertahap memahami triknya. Segel dewa air berputar semakin cepat, dan dia juga merasa proses ini tidak sesulit yang dijelaskan di buku. Mungkin karena aku sudah menjadi dewa air tingkat tinggi, dan sungai ini terlalu kecil. Li Qingshan menghabiskan beberapa jam lagi sebelum akhirnya memurnikan sungai kecil itu. Segel dewa air di tangannya berubah sekali lagi. Ukurannya tetap sama, tetapi polanya menjadi sedikit lebih rumit. Bahkan jika kekuatan di dalamnya tersebar lagi di masa depan, kualitas segel dewa air akan sedikit meningkat. Hal ini tidak akan berubah. Apakah ini karena aku mempraktikkan metode penindasan laut dari penyuruh? Li Qingshan sangat gembira saat dia menemukan tebakan lain.
Li Qingshan benar. Jika itu adalah Dasmon biasa, atau bahkan Komandan Daemon, mereka tidak akan mampu memadatkan segel dewa dari sungai kecil tanpa usaha selama 3 hingga 5 hari. Memadatkan sesuatu dari ketiadaan bukanlah hal yang sederhana. Kecuali jika itu adalah varian alami, yang memiliki garis keturunan binatang dewa. Penyu roh adalah binatang dewa air yang paling terkenal. Statusnya setara dengan burung phoenix yang menyala. Inti dari 9 transformasi iblis dan ilahi terletak pada kata, transformasi. Itu bisa membuat remaja manusia biasa memiliki bakat bawaan dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh binatang iblis dan dewa terkuat di dunia. Penyu roh bahkan bisa menekan lautan tanpa batas, apalagi sungai pegunungan belaka. Binatang ilahi dilahirkan dengan kata, ilahi, di namanya. Mereka dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Hasilnya, ketika Li Qingshan memurnikan Danau Moon Court, itu berbeda dari Dasmon biasa. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Ya, ada hasilnya. Pertemuan 100 aliran pemikiran menemui jalan buntu. Liu Changqing enggan berpisah dengan cakram cermin air, sementara Zhou Tong ingin mengambil kembali pedang kayu pembantaian petir miliknya, namun sulit baginya untuk mengangkatnya. Hanya pada akhirnya mereka hampir tidak berhasil mencapai kesimpulan, yaitu membuat Hua Sengzan berbicara lagi dengan setan bulan dan melihat apakah dia dapat mengubah kondisi. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi lagi. Namun, sebaiknya kamu tidak terlalu berharap terlalu tinggi. Hua Sengzan menghela nafas dan berdiri. Aku akan pergi bersamamu. Zhou Tong tiba-tiba berdiri. Hua Sengzan tidak bisa menghalanginya. Yang bisa dia lakukan hanyalah setuju dengan senyuman pahit. Zhou Senior, kamu harus tetap tenang ketika saatnya tiba. Jangan terlibat konflik dengan setan bulan lagi. Mereka berdua melakukan perjalanan sepanjang malam ke Danau Moon Court dan hanya menemukan setan bulan, Li Qingshan, di sebuah pulau kecil di tengah danau setelah menghabiskan cukup banyak uang. Hua Sengzan mengangkat alisnya. Dia merasa situasinya lebih aneh daripada terakhir kali mereka bertemu. Setan bulan saat ini sedang berjongkok di pantai, makan barbecue. Seekor burung pegar yang dipetik ditusuk di dahan pohon, berputar di atas api. Dia telah mengolesinya dengan saus yang dia temukan di suatu tempat. Pedang pembantaian petirku. Zhou Tong berjalan mendekat dengan ekspresi waspada. Baru saja, dia dapat dengan jelas melihat bahwa cabang pohon yang diputar Li Qingshan adalah pedang kayu pembantaian petir yang sederhana. Dia menjerit sedih. Ini pedang kayu pembantaian petirku, Li Qingshan mengoreksi dan menggigit ayamnya. Hua Sengzan maju selangkah dan membungkuk. Dengan ekspresi yang menyenangkan, dia menyatakan bahwa cakram cermin air itu milik ratusan aliran pemikiran, dan mereka tidak dapat mengambil keputusan untuk memberikannya kepadanya. Mengapa Anda tidak mengubah kondisi Anda? Karena pedang kayu pembantaian petir tidak berguna bagimu, kenapa kamu tidak menukarnya dengan sesuatu yang lebih berguna? Bagaimana tidak ada gunanya? Ini adalah resep rahasia saya, alat yang diperlukan untuk pemanggangan ganda petir dan api. Bagaimana jika saya tidak bisa makan ayam panggang yang lezat di kemudian hari? Li Qingshan dengan marah melambaikan ayam panggang di tangannya dan melihat kulit pucat Zhou Tong. Kata-kataku tidak berguna. Cabang pohon jelek milikmu ini hanya bisa digunakan untuk memanggang, dan itu sangat menjijikkan. Hua Sengzan mencium bau gosong ayam panggang dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Iblis bulan, kamu membuatku marah. Zhou Tong meraung, seluruh tubuhnya meledak seperti kilat. Li Qingshan menunjuk ke arahnya dengan ayam panggang. Kamu berani bergerak. Senior, tolong tenangkan amarahmu. Hua Sengzan buru-buru melangkah maju dan menarik Zhou Tong mundur. Pada akhirnya, Zhou Tong tidak bergerak. Meskipun dia memiliki temperamen yang berapi-api, dia tidak bodoh. Dia pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti membenturkan telur ke batu. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa iblis bulan telah menjadi lebih kuat. Dia jauh lebih kuat daripada saat dia mengambil pedang pembantaian petirnya. Jika Zhou Tong tahu bahwa yang ada di depannya saat ini hanyalah tiruan, dia tidak akan tahu. Namun, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Bagaimana perasaannya? Sayang sekali. Terlalu melelahkan untuk memegangnya dan memakannya. Aku masih kekurangan piring yang enak. Sungguh menyenangkan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, jika kamu benar-benar tidak ingin memberikannya kepadaku, aku akan mengambilnya sendiri di masa depan. Hati Hua Sengzan menggigil. Tampaknya, iblis bulan benar-benar bertekad untuk mendapatkan cakram cermin air. Pertukaran kali ini bukan lagi hanya soal 2 item. Ini juga ada hubungannya dengan situasi yang akan datang. Jika pertukarannya berjalan lancar, maka itu akan menjadi awal yang sangat baik. Mereka bisa mengakhiri perang sia-sia ini. Namun, jika tidak, iblis bulan mungkin akan memulai perang lagi. Skenario terbaiknya adalah keterlibatan Komando Ruyi, dan Prefektur Clear River akan kembali menjadi rawa perang. Li Qingshan jelas tidak akan menyatakan perang melawan 100 aliran pemikiran. Pertama, dia memiliki terlalu banyak orang yang dia kenal. Jika dia tidak sengaja membunuh ayah mertuanya atau saudara iparnya, maka hubungannya dengan Han Qiongzi akan benar-benar menjadi drama melodramatis. Belum lagi situasi saat ini begitu hebat, jadi dia tidak akan cukup bodoh untuk menghancurkannya. Selama tidak ada yang peduli padanya, dia akan terus melahap sungai dan danau satu persatu. Dia tidak akan rugi sama sekali. Lagi pula, ancaman tidak memerlukan biaya apapun.
Hua Sengshan menarik Zhou Tong kembali ke 100 aliran pemikiran dan memberitahu Liu Changqing tentang sebab dan akibat. Kali ini tidak ada pertemuan. Hanya mereka bertiga yang hadir. Ekspresi Liu Changqing berubah. Dia tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan. Prefek Liu, apakah kamu percaya padaku? Zhou Tong bertanya. Kamu terlalu sopan, senior. Tentu saja, dengan pedang pembantaian petir, kepercayaan diri saya dalam menjalani kesengsaraan surgawi telah meningkat setidaknya 30%. Jika saya berhasil, saya pasti akan menemukan cara untuk mengambil kembali di Water Mirror. Jika aku benar-benar tidak bisa, aku akan menggunakan item lain untuk menebusnya. Selama ancaman iblis bulan masih ada, saya akan selalu mengawasi prefektur Clear River. Petik 2. Jika aku gagal dalam kesengsaraan, pedang pembantaian petir tidak akan hancur. Pedang itu mungkin akan menyerap kekuatan petir dan menjadi lebih kuat. Pedang itu akan menggantikan cakram cermin air. Kita bisa menandatangani kontrak dan mengirimkannya ke Komando Rui. Itu akan menjadi kesepakatan antara aku dan iblis bulan. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Saat itu, Zhou Tong tampak sangat tenang. Dia sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Setelah berpikir sejenak, Hua Sengshan memahami bahwa kekhawatiran terbesar Liu Changqing masih tertuju pada Komando Rui. Markis dari Rui tidak mengirim siapapun untuk memberikan dukungan, tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan membiarkan Daemon mengancamnya dan membuatnya lebih kuat. Kata-kata Zhou Tong setara dengan membebaskan Liu Changqing dari tanggung jawab. Liu Changqing berjuang secara internal selama beberapa waktu sebelum akhirnya mengertakkan gigi. Baiklah, tapi aku harus melaporkan hal ini kepada Marquis of Rui terlebih dahulu. Jika Markis tidak keberatan, kamu dapat memiliki di Water Mirror. Chapter 512. Saya yakin Markis tidak akan keberatan. Dengan seorang kultivator inti emas yang memegang benteng, permainan catur ini masih sangat menjanjikan. Tampaknya iblis bulan telah mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi senior Zhou cepat atau lambat akan menyadarkannya bahwa ini adalah kesalahan terbesarnya. Hua Sengshan mengatakan ini, tapi dalam hatinya dia tidak begitu optimis. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Beraninya kamu menggunakan pedang pembantai guntur untuk memanggang ayam. Wajah Zhou Tong berkedut lagi. Setelah pertemuan 100 aliran pemikiran berakhir, Liu Chuanfeng mengundang Li Qingshan untuk mengunjungi sekolah novel. Li Qingshan tentu saja menolak. Liu Chuanfeng berpura-pura marah. Qingshan, sekolah novel adalah rumahmu. Terlalu keterlaluan bagimu untuk lewat seperti ini tanpa masuk. Tidak dapat menolak, Li Qingshan pergi ke Pulau Kludwisep. Dia melewati hutan bambu dan melihat kerlap-kerlip lampu di rumah bambu. Li Qingshan bisa merasakan kehadiran banyak kehadiran. Tempat ini tidak lagi sepi seperti dulu. Atas perintah Liu Chuanfeng, sekelompok anak dari segala usia keluar untuk menyambutnya. Yang tertua baru berusia 15 atau 16 tahun, sedangkan yang termuda baru berusia 10 tahun. Mereka berkata serempak dengan suara lembut mereka, "Salam, kakak tertua." Kemudian, mereka menatap Li Qingshan dengan mata berbinar. Liu Chuanfeng sering menggunakan perbuatan mulia Li Qingshan untuk menyemangati mereka. Ia pun bercerita tentang hasil kerja kerasnya dalam mengajar mereka. Li Qingshan menghela nafas. Setelah 3 tahun perang, aliran novel mungkin satu-satunya yang menjadi lebih makmur. Alasan utamanya adalah sekolah novel tidak memiliki murid yang layak. Sebagian besar murid baru ini hanya berada di lapisan kedua atau ketiga dari praktisi Qi. Lebih baik aliran mohisme membuat beberapa boneka daripada mengirimnya ke kematian. Beberapa orang hancur karena lemah, sementara yang lain selamat karena terlalu lemah. Mereka duduk dan berbicara. Tanpa disadari, 2 hingga 4 jam telah berlalu. Li Qingshan berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Dia ingin segera kembali ke pegunungan rantai bersama Little N, tapi dia dihentikan oleh Hua Sengshan. Dia baru saja selesai berbicara dengan Liu Changqing. Dia baru saja akan meminta Li Qingshan untuk kembali dan mengambil alih urusan umum pengawal Hawkwolf. Dia belum pernah mendengar tentang Komandan Scarlet Eagle. Kecuali pada hari suksesi, dia tidak akan muncul sama sekali. Sekarang setelah perang berakhir, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh pengawal Hawkwolf. Dia akan mengambil alih situasi ini. Little Flower, aku serahkan segalanya padamu. Aku ingin mengasingkan diri sebentar. Li Qingshan menepuk bahu Hua Sengshan. Sebelum dia selesai, Hua Sengshan berseru, kamu masih ingin mengikuti pelatihan tertutup. Bukankah kamu baru saja keluar dari pelatihan tertutup? Dia belum pernah mendengar seorang kultivator mengasingkan diri sesering ini. Mengunci diri di dalam gua tidak dianggap pengasingan. Hanya ketika budidaya seseorang telah mencapai hambatan tertentu, atau ketika akumulasi seseorang telah mencapai tingkat tertentu, barulah mereka memilih untuk menerobos budidaya terpencil. Akhir-akhir ini aku memahami sesuatu. Li Qingshan berkata sejujurnya. Dia telah memetik pelajaran dari pertarungannya melawan Helicover Parosa. Dia belum memahaminya secara detail. Dan, setelah menyempurnakan Danau Moon Court, dia belum mengkonsolidasikan pemahaman yang telah diperolehnya. Semua ini membutuhkan waktu. Baik-baik saja maka, apalagi yang bisa Hua Sengshan katakan. Bagi para kultivator, yang terpenting tetaplah berkultivasi. Segala sesuatu yang lain, seperti penjaga Hawkwolf atau situasi dunia secara keseluruhan, sangatlah sekunder. Padahal, jalur kultivasi adalah tentang kemajuan selangkah demi selangkah. Jika Anda terlalu terburu-buru, kecepatan Anda akan berkurang.
Sangat mudah bagi Anda untuk menderita penyimpangan Qi. Petik 2. Aku tahu, kamu harus berhati-hati saat berinteraksi dengan iblis bulan. Jangan sampai kamu malah terluka. Li Qingshan jelas memahami prinsip kemajuan selangkah demi selangkah. Dia sebenarnya tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga pada seni lautan tanpa batas. Namun, dia juga harus melatih kemampuan yang sangat mendalam seperti 9 transformasi iblis dan ilahi, dan dia harus mempertahankan statusnya di dunia Dasmon. Dia tidak pernah punya cukup waktu. Dia selalu ingin mempelajari jalur penempaan artefak, tetapi dia tidak pernah punya waktu. Dia berharap situasinya akan mereda untuk sementara waktu setelah perang berakhir, sehingga dia memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Harimau ini terlalu ganas. Saya tidak bisa melawannya. Saya hanya ingin menjinakkannya agar tidak melukai lebih sedikit orang. Petik 2. Li Qingshan tersenyum. Itu juga tidak mudah. Kita telah mendapatkan saingan yang kuat dalam hal cinta. Saingan dalam cinta. Hua Sengzan tiba-tiba menyadari dia melewatkan sesuatu. Apa pendapat Marquis of Ruyi tentang pengakuan cinta iblis bulan kepada Gu Yanying di depan umum? Pertukaran kali ini mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak terduga. Dan, perkembangan masalah tersebut sepertinya membenarkan dugaan Hua Sengzan. Markis dari Ruyi tidak pernah menolak permintaan Liu Changqing, tapi dia juga tidak menyetujuinya. Liu Changqing takut menyerahkan cakram cermin air dengan mudah, jadi masalahnya disimpan begitu saja. Li Qingshan jelas tidak sedang terburu-buru. Orang yang harus terburu-buru adalah Zhou Tong. Ini merupakan sebuah inspirasi sejak awal. Itu adalah tindakan sia-sia. Jika berhasil, maka itu yang terbaik. Jika gagal, maka tidak ada yang perlu disesali. Kenyataannya, dia sudah melupakan masalah ini. Di kediaman King Xiao di Pegunungan Rantai, mata Li Qingshan tertutup rapat. Cahaya biru pada dirinya naik dan turun seperti ombak, menghasilkan suara ombak yang samar. Selain mengalihkan sebagian perhatiannya sehingga klonnya dapat terus memurnikan air dan memperluas segel dewa, dia telah menenggelamkan pikirannya ke dalam lautan kesadarannya. Pikirannya telah sepenuhnya tenggelam ke dalam lautan kesadarannya. Di lautan kesadaran yang tak terbatas, itu seperti cermin besar, yang dengan jelas mencerminkan kedua sosok itu. Salah satunya adalah Li Qingshan, sedangkan yang lainnya adalah Helikaver Parosa. Dari saat mereka pertama kali bertemu hingga setiap kali mereka bertemu, setiap kata yang mereka ucapkan, dia tidak melewatkan apapun. Kemudian, berlanjut ke seks di kota Cobweb, pertarungan sengit di bawah kota Cobweb, kesenangan dan pelampiasan setelah kemenangan, dan segalanya. Li Qingshan mengingat setiap ekspresi dan setiap gerakannya seperti sedang mengingat seorang kekasih. Dari sudut pandang tertentu, musuh memang lebih dekat dibandingkan kekasih. Membenci seseorang akan membuatnya memikirkannya setiap hari, tetapi mencintai seseorang sangatlah sulit untuk dicapai. Tentu saja, Li Qingshan tidak membenci Helikaver Parosa. Apa yang dia ingat adalah lebih banyak kegembiraan dan gairah. Luka dan Daemon Ki-nya seharusnya sudah pulih sejak lama. Kenapa dia belum datang untuk membalas dendam? Senjata rahasia apa yang dia persiapkan? Setan harimau itu meraung ke dalam, menginginkan pertempuran lagi dengannya. Dia dapat membayangkan bahwa pertempuran ini pasti akan sangat sulit, tetapi disinilah letak ketertarikannya. Dia juga bukan lagi Li Qingshan di masa lalu. Mengontrol Danau Moon Court memiliki arti yang luar biasa baginya. Terlepas dari manfaat langsungnya, itu lebih penting bagi pikirannya. Hasilnya, dia mencurahkan pikirannya pada sosok penyuruh yang sekali lagi memancarkan aura yang sangat tenang, memahami dan merasakannya. Di sisi lain tempat tinggal, N kecil mengatupkan kedua tangannya. Di antara mereka ada inti daemon darah yang dia peroleh dari membunuh Blood Shadow. Inti setan darah seperti genangan darah, terus-menerus berubah bentuk. Ia mendesis aneh, seperti ratapan 10.000 hantu di neraka. N kecil melepaskan tangan kirinya dan mengayunkannya ke atas. 21 tasbih tengkorak tersebar, berubah menjadi tengkorak yang berputar di atas kepalanya. Dia mengangkat inti dasmon darah di tangan kanannya dengan susah payah. Bentuknya sudah berubah total, menjadi potongan tipis yang beriak seperti air mengalir. Dia tiba-tiba mendorong ke atas, dan inti daemon darah terbang. Tengkorak itu membuka mulutnya dan menyemprotkan api sama di tulang putih ke inti dasmon darah. Dia secara resmi mulai menyempurnakan Blood Sea Banner. Pada saat yang sama, di Danau Moon Court, Li Qingshan tidak berhenti memurnikan perairan di sekitarnya sedetik pun. Di bawah kendali satu keinginan, tubuh utama dan klonnya maju bersama, semuanya demi menjadi lebih kuat. Sebelum dia menyadarinya, 4 bulan telah berlalu. Li Qingshan menghabiskan setengah bulan dan memurnikan sungai lain yang membentang sejauh 500 km. Dia untuk sementara berhenti maju dan menatap segel dewa air di tangannya. Itu masih tembus cahaya, bersinar dengan cahaya biru. Namun, pola di dalamnya menjadi lebih jelas dan rumit. Itu bukan lagi benda datar, mulai terasa 3 dimensi. Dan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa air menyebar ke segala arah dengan Danau Moon Court sebagai pusatnya. Danau Moon Court ibarat jantung yang berdebar kencang, sedangkan sungai adalah urat nadi yang mengalirkan darah. Namun, Helikaver Parosa masih belum datang untuk menantangnya, yang membuatnya merasa bahaya. Atau apakah Dasmon mempunyai konsep waktu yang berbeda dengan manusia? Li Qingshan tidak berani gegabah, tapi dia juga tidak terlalu khawatir. Dia percaya bahwa dia pasti akan tumbuh lebih kuat lebih cepat dari Helikaver Parosa. Jika dia mau menunda, maka itu tidak masalah.
Setelah menunda selama 80 hingga 100 tahun, tidak diperlukan lagi pertempuran sampai mati. Dia hanya bisa berbaring dan menunggu dia tiba. Setelah istirahat sejenak, Li Qingshan melanjutkan pencarian saluran air yang terhubung ke Danau Moon Court yang belum dimurnikan. Yang paling ingin dia temukan adalah saluran air yang terhubung ke sungai bawah tanah, tapi dia belum menemukannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Ada terlalu banyak sungai yang terhubung ke Danau Moon Court, dan semuanya berputar-putar. Sangat sulit menentukan arah mereka dari satu ujung. Beberapa di antaranya tampak seperti sungai bawah tanah, tetapi sungai itu akan muncul ke permukaan setelah berjalan di bawah tanah selama jangka waktu tertentu. Beberapa mengalir jelas ke arah wilayah tersebut, tetapi terhalang oleh pegunungan. Setelah beberapa putaran, mereka akan berakhir di suatu tempat yang tidak diketahui. Di mana itu? Di pegunungan rantai, Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri. Dia membuka matanya dan menatap Little N. Dia masih fokus pada penyempurnaan Blood Sea Banner. Di dalam api samadhi tulang putih yang menyala dengan tenang, sebuah spanduk panjang berwarna merah darah telah mulai terbentuk secara samar-samar. Li Qingshan sudah bisa merasakan kekuatan besar yang dikandungnya. Itu melonjak seperti lautan, tak terbatas dan tak terbatas. Awalnya saya mengira akan sangat mudah menemukannya. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan membuatnya menebaknya terlebih dahulu. Oh iya, kenapa aku tidak menguji kemampuan ramalan penyuruh? Li Qingshan tiba-tiba mendapat inspirasi. Dalam 4 bulan terakhir, dia telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang transformasi penyuruh. Tidak hanya kedua kemampuannya, cangkang mendalam penyuruh dan gambar cermin air, telah menjadi lebih mendalam dan mendalam. Dia juga telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan asli penyuruh. Li Qingshan menutup matanya lagi. Inti daemon penyuruh di tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya. Pada saat yang sama, dia memegang segel dewa air melalui klonnya yang berjarak 500 km dan merasakan riak Danau Moon Court. Tanpa sadar, dia fokus pada pusat Danau Moon Court. Ada sebuah pulau yang menjulang tinggi di sana. Tiba-tiba, dia melihat pusaran air di kaki salah satu pulau. Di bawah pusaran itu ada sebuah gua yang terus-menerus menelan air danau. Dia selalu mencari di sekitar Danau Moon Court, tapi dia tidak pernah memberikan perhatian khusus pada apa yang terjadi di danau. Itu karena pusaran seperti itu terlalu umum terjadi di Danau Moon Court. Tidak ada gunanya memberi perhatian khusus. Dan, melihat ukuran gua tersebut, mustahil untuk menghasilkan sungai bawah tanah yang begitu megah. Jika itu terjadi di masa lalu, bahkan jika Li Qingshan menemukan gua itu, dia tidak akan memperhatikannya. Li Qingshan percaya pada indera roh penyu. Dia segera sampai di atas pusaran dan menyalurkan Daemon Ki ke dalam gua. Di bawah tekanan segel dewa air, ia dengan cepat menyebar ke bawah tanah. Chapter 513. Air danau mengalir ke dalam gua, berubah menjadi sungai bawah tanah yang mengalir menembus kegelapan. Pada awalnya, aliran air sangat kecil sehingga bisa mengembunkan segel dewa. Namun, seiring dengan meluapnya sungai, semakin banyak air yang menyatu dengannya, dan aliran air menjadi semakin besar. Ia maju menuju kedalaman bawah tanah seperti kekuatan yang tak terhentikan. Setelah serangkaian putaran dan belokan, alirannya perlahan menjadi stabil. Tidak mengherankan, itu mengarah ke wilayah bawah tanah. Li Qingshan sangat gembira. Dia melemparkan dirinya ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Sungai bawah tanah itu begitu besar sehingga melampaui sungai manapun yang pernah dia saring di masa lalu. Mungkin dia membutuhkan usaha yang cukup besar untuk memperbaikinya. Namun, begitu dia menyempurnakannya, dia akan membangun hubungan antara kedua wilayah tersebut. Fondasinya di prefektur Clear River akan menjadi lebih terkonsolidasi. Di kediaman King Xiao, Li Qingshan berdiri dan mengangguk ke arah Little N sebelum keluar dari tempat tinggal itu. Sudah waktunya tubuh utamanya mengambil tindakan. Pada akhirnya, klonnya hanya memiliki sebagian dari Daemon Ki-nya, dan tidak memiliki kekuatan penyuruh. Ketika dia fokus pada kultivasi, menggunakannya untuk menghemat waktu bukanlah ide yang buruk. Namun, dia masih harus menghadapi masalah sebenarnya secara pribadi. Itu lebih nyaman. Dan, sudah waktunya dia kembali ke bawah tanah dan menyelidiki situasinya. Dia ingin melihat bagaimana tujuan besar penyatuan Ye Liusu berkembang. Salamander air hitam terus berenang bebas di kedalaman danau bawah tanahnya, berkultivasi perlahan dengan kecepatan Dasmon. Mungkin dalam 1 dekade atau 1 abad, dia akan menjadi Jenderal Daemon yang kuat, tapi saat ini, dia hanyalah Daemon yang paling lemah. Di antara Dasmon bawah tanah, Dasmon di wilayah Li Qingshan. Dia mungkin yang paling beruntung. Dia telah berhasil melewati pertempuran yang bisa mengancam nyawanya dengan selamat. Salamander air hitam tiba-tiba merasakan Daemon Ki yang kuat dan tak tertahankan menyatu dengan air di sekitarnya. Air yang bisa dia kendalikan dengan bebas berubah menjadi kandang yang tergenang pada saat itu. 2 titik cahaya biru menyala di air hitam. Gambarnya buram. Seekor kura-kura roh berenang mendekat. 2 titik cahaya itu adalah mata penyuruh. Ia jelas membawa cangkang kura-kura besar di punggungnya, namun gerakannya dipenuhi dengan rasa ringan dan elegan, seolah-olah sedang menari di udara. Dibandingkan dengan Daemon Ki yang luar biasa dan langsung, ada aura lain yang tak terlukiskan. Itu adalah rasa kekudusan. Itu seperti seorang raja yang berpatroli di wilayahnya, seperti dewa yang menandai kerajaan ilahinya. Kemanapun perginya, tidak peduli betapa bergejolaknya arusnya, juga akan tenang, seolah matanya. Namun,
Ketika ia berenang mendekat, sosok penyuruh itu menyebar, menampakkan Li Qingshan. Tubuh utama Li Qingshan tiba di dasar danau Moon Court. Saat dia mulai memurnikan sungai bawah tanah ini, dia merasa prosesnya sangat mudah. Semakin jauh menyusuri sungai bawah tanah ini, semakin kuat aliran airnya. Terlebih lagi, kehalusan itulah yang membuka sungai. Rasanya semudah menggunakan klon untuk memurnikan sungai kecil. Kecepatan dia memurnikan urat air dengan klonnya sudah cukup untuk membuat orang lain tenggelam dalam debu. Jika mereka melihat efisiensi bodi utama, mereka mungkin akan tercengang. Saat ini, di kota Komando Ruyi, memang ada sekelompok orang yang sedang tertegun. Ada peta bercahaya yang memenuhi seluruh dinding. Tidak ada tembok kota di atasnya, hanya pemandangan pegunungan dan sungai. Pegunungan yang bergelombang dan sungai yang terus-menerus bagaikan naga raksasa yang terjalin di bumi. Kepala dan ekornya menyatu, namun tidak semrawut sama sekali, membawa serta keindahan alam. Sungainya berwarna biru, tetapi sebagian kecilnya berwarna merah cerah. Dilihat dari bentuknya, itu adalah pemandangan danau Moon Court dan urat-urat air di sekitarnya. Markis, ini pemandangan dari kuali Provinsi Hijau. Setan bulan, bukan, laju pemurnian urat air di bulan utara tiba-tiba meningkat, lapor seorang lelaki tua. Markis dari Ruyi mengenakan topi tinggi dan pakaian ungu yang sama seperti sebelumnya, kecuali rasa dingin di wajahnya dan sedikit senyuman di wajahnya telah menghilang. Itu telah digantikan dengan kehati-hatian, atau bahkan kewaspadaan. Warna merah cerah yang menyebar sepertinya merupakan luka beracun di tubuhnya. Ya, Komando Ruyi adalah wilayah yang telah diwariskan melalui klannya selama beberapa ribu tahun. Itu seperti perpanjangan dari tubuhnya. Dia tidak peduli jika Daemon mengamuk. Tidak peduli berapa banyak manusia atau kultivator yang meninggal, dia juga tidak peduli. Namun, memurnikan gunung dan sungai seperti ini dan mengaku sebagai dewa secara langsung menantang otoritasnya. Tangan kanan Marquis of Ruyi yang tersembunyi di balik lengan bajunya mengepal. Dia merasakan keinginan untuk pergi sekarang, bergegas ke prefektur Clear River dan membunuhnya. Faktanya, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun secara pribadi. Selama dia memberi perintah, memobilisasi beberapa kultivator inti emas tidak akan menjadi masalah sama sekali. Sudah ada 3 kultivator inti emas yang menjadi tamu di tanah milik Markuisnya. Namun, dia tidak bisa. Dia bukan bidak catur, tapi dia hanya cukup berani untuk menjadi penonton. Jangankan menggerakkan bidak catur di papan catur, menonton tanpa berkata apa-apa pun adalah hal yang mendasar. Apa pendapat kalian berdua tentang ini? Markis dari Ruyi menoleh ke belakang. Di sampingnya berdiri 2 orang yang sejajar. Salah satunya adalah seorang pria parubaya berseragam militer. Wajahnya seperti baja merah, tanpa ekspresi sedikit pun. Lengannya tergantung di sisinya saat dia berdiri kokoh, seperti gletser yang tidak akan mencair selama 1000 tahun. Jika Li Qingshan hadir, dia pasti akan menganggapnya sangat mirip dengan Han Anjun. Dia adalah paman Han Qiongzi, Jenderal Besar Han Angwo. Jika kita tidak melenyapkan Daemon ini, dia pasti akan menjadi masalah besar. Markis dari Ruyi mengangguk setuju. Liu Changqing sebenarnya telah melaporkan kepadaku bahwa dia ingin menyerahkan cakram cermin air kepadanya. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Orang lain jelas adalah Gu Yanying. Dia masih mengenakan pakaian yang lebih putih dari salju, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Lengan bajunya digulung, memperlihatkan lengannya yang indah. Dia tampak bersih dan rapi, dan dia selalu memiliki senyuman yang bebas dan santai di wajahnya. Mustahil untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Dia seperti hembusan angin yang tidak terlihat dan selalu berubah. Itu sedikit menarik. Yanying, apakah kamu tidak terlalu santai? Ketika Markis dari Ruyi memandangnya, bahkan tatapannya akan sedikit melembut. Kesombongan seorang Markis yang tertanam di tulangnya telah lenyap. Ini jelas bukan karena cintanya. Status Gu Yanying sama dengan miliknya, dan pada dasarnya tidak ada orang yang bisa memastikan seberapa dalam kultivasinya, belum lagi sosok yang menyelimuti seluruh langit kerajaan Xia besar di belakangnya. Dibandingkan dengan dia, Marquis of Ruyi yang perkasa hanyalah seorang markis lokal kecil. Ini hanya permainan catur. Kenapa kamu harus serius sekali? Ini adalah milik leluhurku. Marquis of Ruyi tersenyum pahit dan menatapnya. Yang paling menyentuh hatinya bukanlah kecantikan mutlaknya, juga bukan status bangsawannya. Bahkan sikapnya pun tidak seanggun angin. Sebaliknya, itu adalah semacam keberanian. Meski angin tidak bergerak, Qi ada di mana-mana, meliputi 9 provinsi. Semua orang mengatakan bahwa prefektur Clear River adalah permainan catur, tetapi selain beberapa orang yang berada di posisi paling atas, tidak ada seorang pun yang cukup berani untuk memperlakukannya sebagai permainan catur. Kenapa kita tidak menyerahkan saja cakram water mirror itu padanya? Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Gu Yanying benar-benar tampak seperti penonton, menikmati pertunjukannya. Ini, bagaimanapun juga, dia adalah pengagumku. Sudut bibir Gu Yanying melengkung. Dia tidak menyebutkan apapun tentang perubahan situasi tersebut. Dia tidak menyembunyikan suka atau tidak suka pribadinya sama sekali. Karena kamu bilang kamu akan memberikannya padanya, maka ayo berikan padanya. Siapa yang membuatku berakhir seperti ini, jadi aku harus bernasib sama seperti bulan utara ini. Petik 2. Markis dari Ruyi menghela nafas. Dalam sekejap mata, dia melontarkan kata-kata, jika Desmond ini tidak dilenyapkan, dia pasti akan menjadi masalah besar di benaknya. Dia tidak ingin terlihat terlalu picik di hadapannya.
Tentu saja itu bukanlah alasan utamanya. Baru-baru ini, dia mendapat banyak tekanan. Untuk mengambil kembali pedang pembantaian petirnya, Zhou Tong benar-benar sedang terburu-buru. Dia telah menemukan sosok yang bahkan Markis dari Ruyi tidak dapat menolak untuk berbicara dengannya. Gu Yanying tidak menyebutkan situasinya, tetapi Markis dari Ruyi telah menganalisis situasi di dalam berkali-kali, mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh Zhou Tong dari menjalani kesengsaraan surgawi. Kata-kata Gu Yanying paling banyak hanya bisa dianggap sebagai pendahuluan. Dengan kultivasi dan usianya, mengapa dia melakukan hal bodoh demi perasaan pribadinya? Tentu saja pendahuluan ini sangat penting. Markis of Ruyi secara naluriah merasa waspada atau bahkan takut terhadap bulan utara. Sungguh luar biasa jika budidaya Desmond meningkat begitu cepat. Dia harus ditekan semaksimal mungkin. Jika bukan karena apa yang dikatakan Gu Yanying, dia mungkin akan menindaklanjuti ide ini. Setelah itu, dia sangat menyesali keputusannya hari ini, yang juga membuktikan bahwa keberanian tidak bisa dipalsukan. Beberapa orang benar-benar tidak mempedulikannya. Saat mereka berdua berbicara, Han Angwo mempertahankan gaya keluarga Han yang biasa, tetap diam dan tidak menghentikan mereka sama sekali. Baru ketika mereka hendak pergi, Gu Yanying tiba-tiba bertanya, apakah keponakan Anda berhasil dalam pendirian yayasan? Dia baru saja menjalani kesengsaraan surgawi kemarin lusa. Dia saat ini sedang beristirahat dan memulihkan diri. Tatapan Han Angwo dipenuhi dengan pertanyaan. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menyebut Han Qiongxi. Katakan padanya untuk melapor padaku besok. Gu Yanying berkata dengan lugas. Han Angwo agak bingung. Dia tidak tahu mengapa dia begitu peduli pada Han Qiongxi. Namun, dipromosikan secara langsung menjadi penjaga serigala putih pada akhirnya bukanlah hal yang buruk. Dia juga tidak ingin Han Qiongxi kembali ke prefektur Clear River. Paling tidak, dia harus menunggu sampai situasinya benar-benar tenang. Alhasil, dia mengangguk. Baiklah. Markis dari Ruyi tersenyum. Kamu pasti sedang membicarakan keponakan Qiongxi. Sebagai pamannya, coba bujuk dia lagi. Bagaimana dia bersedia berpisah dengan gadis surgawi yang menyebarkan bunga? Apakah saya harus menganiaya dia? Petik 2. Terserah dia. Harta milik Sang Jenderal Agung. Tidak, aku harus kembali. Han Qiongxi berkata dengan tegas. Aku sudah menyetujuinya. Perintah militer harus dipatuhi. Sebagai pengawal Hawkwolf, Komandan Gu adalah jenderalmu. Kamu harus mengikuti perintahnya. Baiklah, berhentilah bersikap keras kepala. Kamu bukan anak kecil lagi. Petik 2. Untuk kali ini, Han Angwo menunjukkan ekspresi lembut, yang membuat para pria dan wanita muda yang hadir merasa iri. Sejak kapan ayah mereka begitu baik kepada mereka? Terlebih lagi, sejak Han Qiongxi datang, kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik, jadi mereka semua berusaha membujuknya. Ya, saudari Qiongxi, tetaplah di belakang. Dia sudah menyuruhmu menunggunya. Apa bagusnya Li Qingshan itu? Sudah lama sekali, dan tidak ada kabar sama sekali darinya. Dia bahkan belum menulis surat. Han Angwo berkata dengan dingin, dia secara pribadi membunuh 4 Jenderal Daemon, sendirian. Dia bahkan menjadi komandan Scarlet Hawk di prefektur Clear River sekarang. Jika ingin mengkritik orang lain, lihatlah dirimu sendiri terlebih dahulu. Petik 2. Mereka segera terdiam karena takut, tetapi dalam hati mereka merasa sangat marah. Itu hanya karena kami tidak memiliki kesempatan. Begitu Li Qingshan datang, kita pasti akan bertarung hebat dengannya. Han Qiongxi sedikit terkejut. Dia telah berkultivasi terpencil sepanjang waktu untuk menerobos ke yayasan pendirian, jadi dia tidak tahu bahwa Li Qingshan telah menjadi komandan Scarlet Hawk. Namun, dia selalu merasa senang saat pamannya memujinya. King San, cepat datang. Chapter 514. Sungai yang membentang di bawah tanah bukanlah sungai yang ditemukan Li Qingshan, itu hanya salah satu aliran utama. Sebaliknya, itu terjalin erat seperti jaring laba-laba. Setelah mengalami keajaiban penyuruh menekan lautan, ambisi Li Qingshan membengkak. Dia tidak lagi puas hanya dengan memurnikan satu sungai saja. Meskipun jangkauannya melebihi wilayahnya sendiri, tidak ada Jenderal Daemon lainnya yang cukup berani untuk menghentikannya. Akibatnya, setiap kali dia sampai di muara anak sungai, dia akan membubarkan Daemon Ki miliknya. Bahkan dengan kekuatan suci penyuruh, prosesnya masih sangat lambat. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia maju perlahan, semua demi membangun jaringan air bawah tanah miliknya. Di puncak kota Cobweb, di kamar tidur yang gelap, sosok seputih salju terlihat samar-samar di balik tirai tebal. Helika Verparosa berbaring di tempat tidur dalam keadaan telanjang bulat. Dia membuka sedikit bibir merah terangnya dan mengeluarkan sehelai benang sutra. Di saat yang sama, 10 jarinya menari-nari. Bahkan ke-8 kakinya menari-nari dengan cara yang mempesona, terus-menerus memelintir sutra seolah-olah dia sedang menenun sesuatu. Ekspresinya serius dan fokus. Meskipun dia telanjang, tidak ada sedikit pun tanda-tandanya. Sebaliknya, dia tampak sangat alami. Di saat yang sama, sikapnya yang dingin, angkuh, dan kejam telah lenyap sama sekali. Saat ini, dia lebih terlihat seperti seorang pengrajin, seorang seniman, yang dengan hati-hati memoles karyanya. Dia benar-benar melupakan kakak perempuannya di luar. Tidak ada campur tangan dunia luar yang dapat mempengaruhi dirinya. Namun, pemurnian air skala besar yang dilakukan Li Qingshan masih membuatnya khawatir. Helika Verparosa mengangkat kepalanya. Dia bisa dengan jelas merasakan Daemon Ki Li Qingshan menembus tubuhnya. Dia menggigit bibir merah terangnya dengan lembut.
Cahaya ganas melintas di matanya, tapi itu hanya berlangsung sesaat. Dia menundukkan kepalanya lagi dan mengembalikan fokusnya pada pekerjaan yang ada. Sebenarnya, ini adalah cara membunuh laba-laba. Mereka akan menghabiskan waktu lama untuk mempersiapkan momen kejutan ketika mangsanya jatuh ke dalam jaringnya. Raja yang hebat, raja yang hebat. Petik 2. Katak es itu memantul-mantul di tangan Li Qingshan. Mata air es yang ditempatinya juga merupakan sumber sistem air yang ingin dimurnikan oleh Li Qingshan. Li Qingshan tersenyum dan berkata, sepertinya kamu akan mengambil langkah itu. Biarkan aku membantumu. Ice Frog termasuk di antara tentara iblis di bawah Li Qingshan. Dia yang terkuat di antara mereka. Terlebih lagi, dia tampaknya memiliki garis keturunan khusus, yang memungkinkan dia melepaskan kekuatan es. Beberapa tahun yang lalu, setelah beberapa tahun berkultivasi dengan pahit, dia dapat dianggap telah mencapai titik kritis tertentu. Namun, jika dia ingin benar-benar menerobos, itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Namun, ketika Li Qingshan mengeluarkan segel Dewa Air dan mengetuknya dengan lembut, seberkas cahaya biru memasuki kepala katak es. Segera, tubuh katak es memancarkan cahaya biru cemerlang. Inti iblis di tubuhnya memancarkan rasa dingin yang tak tertandingi yang meresap ke seluruh tubuhnya. Celepuk, katak es itu berbalik dan melompat ke mata air es. Jadilah cantik untuk membalas kebaikanku. Li Qingshan terkekeh. Dia merasakan tanah sedikit bergetar, dan mata air tiba-tiba menyala. Ia memuntahkan sambaran petir, yang berkelap-kelip terus-menerus, semakin terang. Setelah beberapa lama, getarannya perlahan mereda, dan kilat perlahan meredup. Seorang pemuda tampan dengan rambut biru sedingin es merangkak keluar dari mata air. Ia berkata, Kiak, terima kasih, Baginda. Setelah diperiksa dengan cermat, Li Qingshan memastikan bahwa ini memang seorang remaja dan bukan seorang gadis muda. Dia berkata dengan ekspresi kecewa, baiklah, kurasa aku kurang beruntung. Aku akan memberimu nama. Ayo panggil kamu, biru kecil. Kuharap Little Red itu perempuan. Petik 2. Mengikuti prinsip penamaan yang tidak berasa seperti biasanya, Li Qingshan dengan santai menamai katak es itu, biru kecil. Adapun, nama baik, Little Red, itu adalah sesuatu yang dia pikirkan secara tiba-tiba. Ia merasa sangat cocok untuk ikan mas merah besar. Parak, bagus. Katak es di masa lalu dan Little Blue saat ini tentu saja tidak keberatan. Mereka tidak begitu paham apakah nama manusia itu baik atau buruk. Bertahun-tahun kemudian mereka akhirnya mengerti. Pada saat mereka membencinya, semuanya sudah terlambat. Li Qingshan membimbing Little Blue berenang melawan arus dan terus berkultivasi di Danau Moon Court. Setelah itu, dia menyebarkan Daemon Ki-nya ke mata air dan menyelesaikan pemurnian sistem air lainnya. Tepat ketika dia hendak melanjutkan perjalanannya, dia merasakan aura familiar mendekatinya dengan cepat. Li Qingshan tersenyum dan menarik seluruh auranya. Dia mundur selangkah dan menyatu dengan batu itu. Sesosok keluar dari kegelapan. Ye Liusu tiba di samping mata air. Dia mengenakan jubah hitam mewah dan lingkaran perak di kepalanya. Bulan sabit perak menggantung di dahinya, membuatnya tampak misterius dan mulia. Dia melihat sekeliling, berusaha menyembunyikan keinginannya. Dia agak kecewa karena dia tidak bisa melihat Li Qingshan. Apakah kamu mencariku? Tiba-tiba, sebuah lengan memeluknya dari belakang. Seluruh tubuhnya menegang, lalu rileks, dan dengan lembut bersandar ke pelukannya. Tuan, saya bisa merasakan Daemon Ki Anda. Setelah itu, dia meninggalkan kelompok penjelajah malam dan langsung bergegas menemuinya. Wajahnya sedikit memanas saat dia merasakan perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia hanya merasa sangat nyaman dalam pelukannya. Kelelahan karena merencanakan melawan penjelajah malam menghilang tanpa suara. Bagaimana tujuan besar Anda dalam mempersatukan dunia? Tidak apa-apa, karena Tuan. Mari kita memanggilmu dengan nama lain. Itu tidak cocok untukmu. Petik 2. Li Qingshan tersenyum. Meskipun menyebut Ye Liusu yang bangga sebagai tuannya adalah hal yang sangat menyenangkan, justru karena itulah dia tidak akan pernah bisa memanggilnya seperti Ye Liubo, dari lubuk hatinya dan penuh dengan emosi. Itu tidak terlalu bagus. Ye Liusu ragu-ragu sebelum berbalik dan menatap Li Qingshan dengan mata berbinar. Jika tidak ada orang lain di sekitar, aku tidak akan memanggilmu tuan, oke? Terserah kamu. Ye Liusu tersenyum tipis dan mengambil inisiatif untuk melingkarkan lengannya di lehernya, memberikan ciuman dengan agak malu-malu dan tidak dewasa. Dia berhenti di situ, matanya dipenuhi kasih sayang yang tak terselubung. Dia tidak ingin hanya menjadi pelayannya. Ketika dia memilih untuk menyerahkan segalanya dan mengikutinya menjelajahi dunia, dia memahami perasaannya sendiri. Keinginan semacam ini menjadi semakin kuat, dan dia mendengar suara di dalam hatinya. Hatinya sangat manis. Apakah kamu ingin hadiah? Li Qingshan tersenyum. Ya, Ye Liusu sama sekali tidak menakjubkan seperti Raja Agung Ye Liusu di masa lalu. Sikap dingin dan ketegasannya sebelum penjelajah malam telah lenyap sepenuhnya. Dia patuh seperti wanita muda yang sedang jatuh cinta. Kalau begitu tutup matamu. Li Qingshan membawa Ye Liusu bersamanya dan melakukan perjalanan ke hulu. Mereka melewati riak-riak dan akhirnya sampai di Danau Moon Court. Mereka melewati formasi dan tiba di Sekte Clear Court di masa lalu, tempat tinggal Moon Court saat ini. Baiklah, kamu bisa membuka matamu. Apa ini? Ye Liusu membuka matanya dan melihat naik turunnya istana dan paviliun di bawah sinar bulan.
Ini Danau Moon Court. Saya sudah memperbaikinya. Pulau ini awalnya milik sekte yang disebut Sekte Clear Court, tapi saya mengusir mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, itu akan menjadi kediaman Istana Bulan, serta wilayah yang Anda inginkan di bawah cahaya bintang. Petik 2. Li Qingshan menunjuk ke langit. Saat ini sudah larut malam. Bulan cerah tergantung di langit, dan langit dipenuhi bintang. Ini adalah milikku. Pikiran Ye Liusu seolah melayang menuju bintang bersama dengan tangan Li Qingshan. Dia sudah lama ingin membangun wilayah di atas tanah, tetapi dia memahami bahwa pembudidaya manusia tidak ramah terhadap orang lain. Bergerak sembarangan hanya akan menjadikan penjelajah malam sebagai sasaran. Meskipun dia memiliki cita-cita ini, dia tetap harus mendengarkan nasihat akal. Belum lagi wilayah tanpa jaminan keamanan sama sekali tidak ada gunanya. Namun sekarang, Li Qingshan secara pribadi telah memberinya wilayah yang selalu dia impikan, memenuhi keinginannya yang telah lama diidam-idamkan. Tak perlu dikatakan lagi kejutan macam apa yang dia rasakan. Ye Liusu kembali sadar dan mendorong Li Qingshan ke tanah. Dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Yang bisa dia lakukan hanyalah memeluknya erat-erat dengan sekuat tenaga. Li Qingshan berbaring di rerumputan lembut dan melihat sudut mata Ye Liusu basah, berkedip seperti cahaya bintang sebelum segera berubah menjadi air mata. Dia tampak lebih cantik dan mempesona dari sebelumnya. Dia juga merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Dia menyeka air mata Ye Liusu dan memegangi wajah lembutnya, mencium bibirnya dengan lembut. Ye Liusu menjawab dengan kikuk, menjulurkan ujung lidahnya ke dalam mulutnya. Dia segera menyedotnya dan mencicipinya. Li Qingshan melepas jubah hitam pada Ye Liusu. Pakaian di baliknya mirip dengan saat mereka pertama kali bertemu. Armor hitam sederhana hanya menutupi bagian terpenting. Pinggang rampingnya terlihat, dan kulitnya ditutupi pola seperti bunga. Itu misterius dan Li Qingshan berbalik dan menekannya ke bawah. Dia tersenyum. Ketika kami pertama kali bertemu, saya pikir kami berada di posisi ini. Wajah Ye Liusu memerah karena malu. Saat itu, dia tidak pernah berpikir akan ada hari di mana dia rela berbaring di bawahnya. Matanya tiba-tiba bersinar. Sebenarnya aku punya cita-cita lain. Apa itu? Aku pernah membaca buku manusia di masa lalu. Ini tentang masalah antara seorang pria dan seorang wanita. Itu hanya milik satu sama lain. Jika salah satu dari mereka mati, yang lain juga tidak akan bisa bertahan hidup. Itu membuatku sangat iri. Saya harap saya dapat memiliki seseorang seperti itu juga. Namun, penjelajah malam tidak memiliki perasaan seperti itu. Aku juga tidak pernah berani berharap, sampai aku bertemu denganmu. Petik 2. Ye Liusu agak pemalu, tapi dia sangat tenang. Dia sepertinya siap membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Hati Li Qingshan bergetar. Dia sangat tersentuh dengan pengakuannya, tetapi ekspresi Ye Liusu tidak bisa tidak membuatnya memikirkan Han Qiongzi. Dia bertanya-tanya apakah dia muncul dari budidaya terpencil. Dia bertanya-tanya apakah dia berhasil dengan pendirian yayasan. Dia bertanya-tanya kapan dia akan kembali. Li Qingshan membalikkan badan dan berbaring di rumput. Dia menatap langit berbintang dan bergumam pada dirinya sendiri, satu-satunya. Bintang-bintang berubah menjadi wajah kerinduan Han Qiongzi. Dia merasakan sedikit rasa bersalah di dalam. Belayannya yang biasa terhadap Ye Liubo hanyalah kasih sayang seorang tuan terhadap hewan peliharaannya. Terlebih lagi, dia tidak pernah melakukan apapun, jadi tidak ada yang perlu merasa bersalah. Adapun hubungan seksualnya dengan Helika Verparosa lebih seperti petualangan besar yang penuh dengan bahaya dan gairah. Nasibnya masih belum pasti, jadi tidak ada waktu untuk merasa bersalah meski dia menginginkannya. Namun, dengan Ye Liusu, dia benar-benar jatuh cinta padanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindarinya. Apa yang salah? Ye Liusu menopang dirinya dan bertanya dengan bingung. Li Qingshan menariknya ke dalam pelukannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak ada, aku hanya ingat sesuatu yang aku janjikan padamu, tapi aku tidak memenuhinya. Untungnya, ini bukan kehidupan masa lalunya, atau dia benar-benar akan melakukan kejahatan keji. Di zaman sekarang ini, bahkan Han Anjun yang sedingin es pun memiliki banyak istri dan selir. Alhasil, rumor antara dirinya dan Ru Xin terus beredar tanpa henti. Han Anjun juga tidak datang mengetuk pintunya dan memaksanya keluar dari pegunungan rantai. Dibandingkan dengan ini, yang lebih meresahkan Li Qingshan adalah identitasnya sebagai Dasmon. Ini benar-benar merupakan masalah besar. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia pasti akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Chapter 515. Angin malam mengacak-acak rambut merahnya. Li Qingshan menatap bintang-bintang dan samar-samar melihat wajah marah Han Qiongzi. Dia tersenyum lembut dan melepaskan Ye Liusu, lalu berdiri. Melihat kembali ke ufuk barat, yang dia lihat hanyalah seberkas cahaya yang terbang di atasnya. Li Qingshan melompat dan tiba di udara, menghalangi jalan Hua Sengshan. Ini dia lagi. Kami menyetujui persyaratanmu. Kami bisa memberimu cakram cermin air, tapi kamu harus menyerahkan pedang pembantaian petir terlebih dahulu. Hua Sengshan sedikit terkejut sebelum menjadi tenang. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Li Qingshan mengangkat tangannya dan melemparkan pedang pembantaian petir. Apakah kamu tidak takut kami akan menarik kembali kata-kata kami? Li Qingshan berkata, hanya jika kamu tidak berencana meninggalkan 100 aliran pemikiran di masa depan. Hua Sengshan menghela nafas dengan lembut. Ini adalah keyakinan yang datang dari kekuatan absolut.
Setelah itu, dia mengeluarkan cakram water mirror dari kantong 100 harta karunnya. Cakram cermin air memantulkan cahaya bulan di langit. Rasanya seperti bulan purnama mendarat di tangan Hua Sengshan, bersinar dengan cahaya terang dan murni. Mata Li Qingshan berbinar. Dia tersenyum. Kita semua bisa hidup dengan damai. Kita masing-masing bisa mengambil apa yang kita butuhkan dan mengolahnya sendiri. Menerima cakram water mirror, dia berbalik dan kembali ke pulau. Hua Sengshan telah mempersiapkan banyak hal, namun sebenarnya dia tidak pernah sempat mengatakannya. Namun, apa yang dikatakan Li Qingshan adalah apa yang dia tuju. Dia sebenarnya merasa agak kecewa karena dia mencapai tujuannya dengan begitu mudah. Li Qingshan kembali ke pulau itu. Ye Liusu melihat cakram cermin air di tangannya dan bertanya dengan heran, apa itu? Harta karun dari 100 aliran pemikiran. Li Qingshan menatap cakram cermin air di tangannya. Mau tak mau dia tertarik ke dalamnya, seolah-olah wanita impiannya berdiri tepat di depannya, telanjang bulat. Dia sebenarnya merasa seperti dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Awalnya, itu hanya kilasan inspirasi, namun terlihat sekarang, tidak sesederhana kelihatannya. Saat Li Qingshan menyalurkan Daemon Ki-nya ke dalamnya, inti Daemon di tubuhnya tiba-tiba berubah. Itu bersinar dengan lingkaran cahaya. Li Qingshan telah menyempurnakan banyak artefak misterius dan spiritual, tetapi inti Daemon penyuruh masih bereaksi begitu kuat. Ini adalah pertama kalinya. Fungsi Water Mirror Disc tidak sesederhana pemantauan. Ye Liusu berkata, Tuan, tempat ini terlalu kosong. Saya akan membawa beberapa anggota klan, mereka pasti akan senang. Mendengar sapaan ini, Li Qingshan sedikit terkejut, tetapi dia melihat Ye Liusu sudah kembali normal. Namun, ada sedikit kepahitan di matanya, seolah dia menyalahkannya. Dia menaruh seluruh perhatiannya pada cakram cermin air. Li Qingshan menyimpan cakram cermin air. Dia mencubit pipinya dan berkata, saya tidak tahu kalau Liusu begitu cemburu. Ye Liusu memegang tangannya, tatapannya lembut dan penuh kekhawatiran. Kultivasi adalah yang utama. Saya tahu Helikaver Parosa tidak akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Ya, cukup adil. Li Qingshan sedikit mengangguk. Dia ingin menciumnya. Dia punya banyak waktu. Jika dia dikalahkan oleh Helikaver Parosa, maka tidak perlu menyebutkan apapun sama sekali. Mimpi indah Ye Liusu akan berakhir. Itu juga akan berakhir lebih awal. Sebagai pecundang, yang bisa ia lakukan hanyalah melindungi hidupnya sendiri. Dia masih harus membuat perbedaan yang jelas dalam hal ini. Li Qingshan mencium bibir Ye Liusu dengan lembut, mengucapkan selamat tinggal. Ye Liusu justru berinisiatif untuk memeluk dan menciumnya dengan mesra. Seolah-olah gairah dan keberanian seorang wanita penjelajah malam di dalam hatinya telah benar-benar meletus setelah mengungkapkan perasaannya, namun sebenarnya tidak demikian. Baru saja, pada saat itu, dia tidak tahu apa yang telah disetujui Li Qingshan, tetapi dia dapat merasakan bahwa Li Qingshan sedang memikirkan wanita lain melalui nalurinya sebagai seorang wanita. Siapa wanita itu? Kamu Liu Bo. Itu tidak mungkin, karena dia bisa merasakan bahwa itu bukanlah cinta seorang tuan terhadap hewan peliharaannya, melainkan cinta seorang pria terhadap seorang wanita, dan kedalaman cinta ini benar-benar melampaui cintanya terhadapnya. Dia agak enggan menerima ini. Meskipun dia tahu dia bukan seseorang yang bisa dia nikmati sendirian, dia memutuskan untuk menempati tempat di hatinya. Dia yakin bahwa dia, Ye Liusu, tidak lebih buruk dari wanita manapun. Li Qingshan tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak pikiran telah terlintas di benak Ye Liusu dalam waktu sesingkat itu. Yang bisa dia katakan hanyalah begitu seorang wanita tertarik pada cinta, pikirannya akan langsung menjadi 10 kali lebih tajam. Setelah ciuman penuh gairah, hasrat Li Qingshan bangkit sekali lagi. Dia menggosok dan memainkan pantatnya yang lentur dengan satu tangan sementara tangan lainnya mendarat di dadanya. Armor hitam yang kuat jelas tidak bisa menghentikannya. Dengan jentikan lembut, benda itu pecah. Nya yang gagah melonjak keluar. Meskipun mereka tidak menggerahkan seperti milik Ye Liu Bo, tubuh bagian atas telanjangnya memiliki semacam keindahan pahatan. Saat dia hendak melakukan sesuatu, Ye Liusu mendorongnya dengan keras. Saat bibir mereka terpisah, Ye Liusu menggigit bibirnya dengan keras, seolah dia ingin meninggalkan semacam bekas padanya. Dengan lambaian tangannya, jubah hitam itu kembali menutupi tubuhnya, menutupi kulitnya sepenuhnya. Dia membungkuk dan berkata, Tuan, bawahan ini akan pergi. Mohon berkultivasi dengan baik. Li Qingshan mengusap kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kebencian di matanya. Dia menyaksikan Ye Liusu menghilang ke dalam air danau. Dia menggosok gigi di bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Sebaiknya dia tidak menebak apa yang ada dalam pikiran wanita. Bagaimanapun, dia tidak seperti Hua Sengshan, yang menganggap kata cinta sebagai tingkat kegilaan tertinggi. Meskipun dia telah jatuh cinta pada Gu Yanying pada pandangan pertama, dia tidak pernah bisa melupakan atau menyesali kerinduannya terhadap Gu Yanying. Mampu berbicara tentang cinta pada pandangan pertama bertahun-tahun kemudian, dia merasa tidak menyesal. Mengenai apakah Gu Yanying setuju atau tidak, itu tidak penting lagi. Meskipun dia memiliki beberapa pemikiran tentang mengejar cinta yang tulus atau semacamnya, setelah tinggal bersama Han Qiongzi, dia hampir menghabiskan seluruh perasaannya dalam hidup ini. Pada akhirnya, dia tidak pernah berniat mempercayakan makna hidupnya kepada satu atau beberapa wanita. Tentu saja hubungan antara pria dan wanita juga sangat penting. Itu mungkin setara dengan pengejarannya akan kekuasaan dan keinginannya untuk berperang.
Namun dibandingkan dengan mimpi 9 surga dan janji yang dia buat kepada saudara Niu, itu jauh lebih sedikit. Di mata wanita, pria selalu terlihat sedikit kejam. Itu karena dunia laki-laki selalu terlalu luas, namun tidak sebesar ambisi yang ada di hati mereka. Angin utara memanggil para pejuang untuk meninggalkan rumah yang hangat dan bergegas menuju laut yang tak berbatas. Bahkan mereka sendiri tidak dapat menghentikan mereka. Petualangan dan pengejaran tanpa akhir inilah yang menjadi makna hidup. Li Qingshan menenangkan dirinya dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Dia juga tiba di Danau Moon Court, bersiap untuk mempelajari cakram cermin air dengan benar dan melihat apakah dia dapat meningkatkan kekuatannya. Di kedalaman danau, Li Qingshan menatap piringan cermin air di tangannya. Meskipun ki daemonik memenuhi tempat itu, dia segera merasakan sisa tanda yang ditinggalkan oleh Liu Changqing ketika dia memasukkannya. Tidak perlu banyak usaha untuk menghapusnya. Namun, dalam prosesnya, dia menemukan sesuatu. Tampaknya bahkan Liu Changqing belum sepenuhnya menyempurnakan cakram cermin air. Di sisi lain, ketika Hua Sengshan kembali ke 100 aliran pemikiran, pedang kayu pembantaian guntur di tangannya praktis direnggut oleh Zhou Tong. Cara dia membelai pedang itu seperti membelai kekasih yang sudah lama tidak dia temui. Sementara itu, Liu Changqing tampak seperti kehilangan orang tuanya. Dia bertanya pada Hua Sengshan, apakah kamu memberinya di Swater Mirror? Ya, Liu Changqing menghela nafas berat pada awalnya sebelum menjadi agak kesal. Cakram cermin air adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang penggarap kuno. Dia hanyalah Dasmon, jadi jangan pernah berpikir untuk memperbaikinya dengan mudah. Semoga saja begitu. Li Qingshan sudah mulai menyempurnakan cakram Water Mirror. Dia segera merasakan kekuatan mengejutkan yang tersembunyi di dalam cakram Water Mirror. Apakah ini harta karun misterius yang legendaris? Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Bahkan di antara para kultivator inti emas, tidak banyak harta karun misterius yang dapat digunakan. Mungkin karena transformasi penyuruh, atau mungkin karena Li Qingshan dan cakram cermin air benar-benar cocok, tetapi selama proses penyempurnaan, dia tidak mengalami masalah apapun seperti yang diantisipasi Liu Changqing. Dia dengan mudah menyempurnakan cakram cermin air sepenuhnya, membuka kunci bagian fungsinya yang bahkan Liu Changqing tidak dapat melepaskannya. Jadi begitu, benar-benar harta karun yang bagus, harta karun yang bagus. Li Qingshan sangat gembira. Lalu dia memikirkannya. Jika dia menggunakan cakram cermin air untuk menggunakan gambar cermin air, dia bertanya-tanya apakah akan ada efek ajaib lainnya. 60 tahun berlalu di pegunungan, dan tidak ada yang tahu tahun musim dingin. Dalam sekejap mata, musim gugur telah berlalu dan musim dingin telah tiba. Danau Moon Court tertutup lapisan salju putih. Ye Liusu telah memindahkan sebagian penjelajah malam ke Danau Moon Court, memulai hidup baru. Adapun Li Qingshan, dia tidak berhenti sama sekali, memurnikan air sebanyak yang dia bisa. Dengan setiap tambahan sungai yang dimurnikannya, dia akan mendapatkan sebagian kekuatan dan sebagian keamanan. Pada hari ini, Li Qingshan bergerak melewati bawah tanah yang suram. Dia mengikuti sungai bawah tanah lainnya dan tiba di wilayah Jenderal Daemon lainnya. Ketika Jenderal Daemon merasakan Daemon Qi-nya, dia bersembunyi jauh, takut untuk bertatap muka dengannya. Saat ini, Li Qingshan merasakan sesuatu. Sehelai sutra seputih salju tiba-tiba keluar dari bawah tanah, menusuk lehernya. Li Qingshan sudah pindah. Apa yang tertusuk hanyalah bayangan yang ditinggalkannya. Sutranya bergetar, dan suara helikopter Parosa terdengar. Bulan utara, ayo mati. Li Qingshan tersenyum. Dia baru saja akan menyetujuinya dan menerobos masuk ke kamp musuh sendirian lagi. Inti Daemon penyuruh tiba-tiba memberinya peringatan yang sangat keras. Itu sebenarnya lebih intens dari sebelumnya. Li Qingshan mengangkat alisnya. Itu tidak mungkin. Kekuatannya saat ini 10 kali lebih besar dibandingkan saat dia mengambil risiko terakhir kali. Dan, dia mendapatkan beberapa kartu truf. Dia masih memiliki 70% kekuatan keyakinan pada jimat ilahi ciptaan agung yang dapat dia gunakan. Dan, dengan kecepatan sayap anginnya, meski dia tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa kabur jika dia mau. Ada begitu banyak kondisi yang menguntungkan, tetapi masih ada bahaya yang sangat besar. Namun, inti Daemon penyuruh dengan jelas memberitahunya bahwa menghadapi Ratu Laba-Laba kali ini akan menjadi salah satu bahaya terbesar yang mengancam nyawa dalam hidupnya. Haha, ibu dari anakku, kamu terlalu lambat. Setelah aku selesai dengan apa yang aku lakukan, aku pasti akan pergi. Li Qingshan bermaksud menunggu N kecil muncul dari pengasingan setelah dia menyempurnakan spanduk Laut Darah, sehingga dia akan memiliki lapisan perlindungan tambahan untuk perjalanan ini. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menembus lapisan kelima iblis harimau, jadi tidak ada kemungkinan baginya untuk meledak di tempat. Mengambil risiko ini sama sekali tidak ada gunanya. Aku ingin kamu datang sekarang juga. Sekarang, kamu telah membuatku menunggu begitu lama, jadi kamu harus menunggu sebentar juga. Petik 2. Baiklah, aku akan memberimu waktu 1 bulan. Suara di belakang helikopter Parosa segera menjadi tenang. Li Qingshan malah menjadi semakin berhati-hati. Alasan mengapa helikopter Parosa mundur seperti ini jelas karena dia takut membuatnya takut. Dengan kata lain, dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.